Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Remaja Ceria, cantik, edukatif, representatif, inovatif, dan attitude. Apa kabar teman-teman? Welcome back di channel kita. Hari ini kita mau ngobrol santai nih bersama kakak-kakak ini. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu boleh kali ya. Aku Ais dan aku Rengga ya, dan aku Anis. Oh iya, aku mau ingetin nih kalian untuk jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten seru dari kita. Guys, BTW ini kan udah akhir bulan Desember ya. Nah, biasanya tuh di bulan Desember kan ada momen spesial ya, yang biasanya dirayain oleh sebagian orang. Nah, itu tuh tau nggak momen itu apa? Kalau di Desember banyak kan ya hari-harinya. Oh iya ya. Terutama ada yang itu ya. Baru-baru kemarin ini terjadi. Iya. Belum akhir banget. Di tengah-tengah deh. Ini ya Hari Ibu ya. Oh iya. Hari Ibu. Hari Ibu. Kira-kira seru nggak sih momen itu? Terus kenapa diperingati di bulan Desember? Iya, kenapa ya? Nah, yuk kita bahas bersama. Oh iya. Oke. Ngomongin Hari Ibu nih. Kalau menurut kakak gimana? Mulai dari Kak Rinda coba. Mungkin ini ya sebagian besar kan orang itu sudah tahu nih kalau tanggal 22 itu diperingati sebagai Hari Ibu gitu ya. Bahkan semua gitu ya, kemarin itu kan di sosial media itu banyak banget yang posting gitu mengucapkan Hari Ibu untuk ibu-ibu mereka kan gitu ya. Tapi ternyata nggak banyak orang itu yang tahu tentang sejarahnya Hari Ibu, bahwa Hari Ibu itu beda dengan yang namanya Mother's Day seperti yang dikenal masyarakat saat ini. Iya, biasanya kan mereka ngucapinnya Happy Mother's Day. Nah, ya betul. Ternyata itu beda. Mungkin kalau secara istilah itu sama gitu ya, memperingati sama-sama memperingati Hari Ibu. Tapi kalau secara maknanya, nah ternyata itu berbeda. Jadi kalau Hari Ibu itu sejarahnya itu adalah ini. Pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 itu ada pertemuan para pejuang perempuan dari Sumatera dan Jawa. Nah, pada waktu itu para pejuang dari Sumatera dan Jawa itu berkumpul untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan pertama itu di Yogyakarta. Seperti itu. Jadi inilah sebenarnya cikal bakal diperingatinya Hari Ibu. Kan bertepatan tuh 22 Desember. Nah, makanya diperingati sebagai Hari Ibu. Jadi tanggal 22 Desember itu lebih ke mengenang sejarah dan perjuangan para perempuan Indonesia. Oh gitu. Kalau tadi berarti sejarah dari Hari Ibu versi Indonesia ya. Kalau Mother's Day. Nah, kalau Mother's Day sendiri itu adalah sebuah peringatan gitu ya. Peringatan Hari Ibu yang itu berasal dari negeri barat gitu ya, seperti Amerika, Eropa dan negara sekitarnya. Dan itu mereka itu pada hari itu mereka itu memberikan ucapan dan hadiah kepada ibu mereka. Jadi hanya mengkhususkan hari itu untuk membahagiakan ibu mereka gitu loh. Jadi hanya untuk ya pada hari itu saja. Dari itu aja. Kalau zaman sekarang tuh ya malah banyak kan anak-anak tuh yang nunjukin kayak aksinya gitu loh ke ibunya. Ada yang tiba-tiba itu kasih kado ya kan, tiba-tiba ngajak keluar gitu. Terus ada juga yang biasa hari-hari biasa itu nggak pernah telepon, tapi pas hari itu dia telepon terus ya, padahal hari-hari biasa nggak ada seheboh itu ya. Jadi bener-bener kayak di hari itu tuh hari spesial banget buat ibunya gitu. Tapi pas lihat di berita ya, itu sedih banget nontonnya. Ada ibu itu yang ditelantarkan sama anaknya, terus sampai kelaparan karena nggak diurus sama anaknya. Terus juga ada yang ngebunuh ibunya loh, padahal gara-gara hal sepele doang, gara-gara nggak dibolehin main HP. Sedih banget kan nontonnya kalau kayak gitu. Atau kadang mungkin cuma karena mungkin minta sesuatu terus ibunya nggak bisa memenuhi. Nah itu pun dia udah marah-marah gitu ya. Padahal kan kita diajari kan dari kecil itu kalau sama ibu itu nggak boleh ngelawan, terus meninggikan suara aja nggak boleh ya. Nah, tapi kenapa kok sekarang tuh kayak gitu ya? Sebenarnya itu ya, ketika kita melihat apa yang terjadi pada seorang anak, mulai dari kepribadiannya yang menyimpang atau gimana, ya intinya kalau kita melihat anak itu ya itu nggak akan jauh dari peran orang tua di baliknya kan. Kalau anak itu ketika berinteraksi atau bersosialisasi itu baik,
gitu, baik di keluarganya atau ketika keluar rumah itu baik, ya kita bisa lihat bagaimana orang tuanya itu mencontohkannya gitu kan ya. Tapi sebaliknya juga, jika ada anak yang perilakunya itu menyimpang, ya intinya kurang baik gitu sikapnya, berarti balik lagi siapa yang orang terdekat di dekatnya gitu loh. Nah, ya yang pasti orang tuanya. Karena kita bisa bilang anak itu seorang peniru ulung ya. Sangat suka meniru kan ya. Dan seorang anak itu pasti kopasnya ya ke orang tua lah, ke orang tuanya, terkhusus ibunya gitu. Kenapa? Karena kan dia itu, ibu itu manusia yang paling dekat ya dengan anak itu. Mulai dari dia mengandung 9 bulan, kemudian melahirkannya, merawatnya dari anak-anak sampai balita dan remaja, sampai dia dewasa pun. Nah, itu kan dia dekat banget sama ibu. Maka ibu itu kan sumber inspirasi dan kreasi seorang anak ya. Seperti pepatah yang mengatakan itu, buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, jadi kalau dia baik, maka orang tuanya pun sudah mencontohkan dengan sangat baik gitu. Kalau dia ada kurangnya ya, dari sikap seorang anak, maka mungkin ada kurang juga dari didikan atau pengasuhan dari orang tuanya, terkhusus ibunya yang sebagai makhluk yang paling dekat dengan seorang anak gitu. Jadi bisa disimpulkan Kak Anis, tadi kan kenapa banyak anak sekarang itu yang menyimpang perilakunya dan sebagainya, itu kan berarti wujud dari rusaknya generasi ya. Dan rusaknya generasi itu dimulai dari rusaknya seorang ibu. Bener nggak kayak gitu? Kalau bicara tentang itu ya kan jadi ingat itu ya, percakapan antara iblis dan anak buahnya gitu. Ya. Izin membacakan ya. Oke. Jadi jika kau ingin merusak sebuah keluarga, gitu ya, rusaklah dulu ibunya. Beri ia perasaan lelah, itu yang bertubi-tubi, yang membuatnya itu merasa lemah dan habis energi. Nah, jika dia sudah merasa lelah, maka ambil rasa syukurnya. Nah, biarkan dia itu merasa bahwa hidupnya itu habis hanya untuk mengurusi keluarga. Dan buatlah dia itu tidak memiliki apapun selain rasa lelah yang didapatkan tadi. Setelah kau ambil rasa syukurnya, nah itu buatlah ia menjadi orang yang tidak percaya diri. Buatlah ia merasa kurang dan kurang itu dari sisi materinya, sehingga ia mudah mengeluh gitu kepada suami dan juga anaknya. Sibukkan pandangan matanya itu untuk melihat kebahagiaan dan kesenangan orang lain, dan buatlah ia lupa akan kebaikan yang ia miliki. Dan buatlah ia itu merasa minder dan merasa tidak berharga. Nah, jika itu sudah terjadi, maka ambillah juga sabarnya. Gaduhkan hatinya agar ia merasa ada banyak hal yang berantakan dalam rumahnya. Buatlah ia merasa betapa banyaknya masalah yang ditimbulkan dari anaknya dan suaminya. Goda lisannya untuk berkata kasar sehingga nanti anak-anaknya itu akan mencontoh dan tidak menghargainya lagi, dan lalu bertambahlah kemarahan demi kemarahan hingga aura surga dalam rumah itu hilang. Nah, seperti itu. Jadi ini ya yang sebenarnya di sini itu lebih ke itu ya, rasa syukur gitu loh. Rasa syukurnya itu dihilangkan, dihabiskan. Jadi melihat rumput tetangga itu lebih hijau gitu loh. Jadi kan jadi tadi aku dengar dari narasi yang dibacain tadi ya. Itu kan percakapan iblis kepada anak buahnya. Ternyata mereka itu, si iblis itu udah punya rules gitu ya. Udah ada alurnya yang menggoda seorang ibu gitu ya. Mulai dari apa tadi? Jadi tadi dari kasih rasa lelah tadi kan, rasa lelah, terus diambil rasa syukurnya, akhirnya ngeluh, terus diambil rasa percaya dirinya, terus kurang dari sisi materi. Nah, endingnya nggak ada aura. Itu tadi dihilangkan aura surganya gitu ya. Padahal ibu adalah ummu warabatul bait kan. Iya, betul. Jadi poinnya gini ya Kak, jika ingin merusak sebuah keluarga itu rusak dulu ibunya gitu ya. Iya. Jadi kita tuh kudu inget ya, Kak, kita sama-sama nih, kalau peran ibu itu krusial banget. Iya, karena gitu ya. kalau ibu itu udah capek, hilang semangatnya, bisa berantakan semua yang di rumahnya. Iya, soalnya ngaruh banget karena krusial tadi loh ya perannya. Contoh paling sederhananya itu kalau ibu lagi sakit deh, pasti seisi rumah itu berantakan. Bingung juga, ya kan? Seisi rumah itu berantakan. Nggak mau makan, nggak ada yang masak, cucian di mana-mana. Iya, karena ya semua itu Rumah berantakan. tergantung ibu gitu kan yang ngerjain itu juga. Bener.
Dalam Islam sendiri, nah, ibu itu adalah sosok pertama dan utama dalam mendidik anak gitu ya, dalam mendidik generasi. Nah, jadi jika suatu saat gitu ya, suatu hari nanti kita itu menjadi orang yang hebat, ya maka kita jangan lupa dengan jasa ibu kita gitu ya. Karena di balik kesuksesan kita itu ada doa dan usaha ibu kita supaya kita itu bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu. Nah, coba deh kita lihat dari sosok ulama gitu ya, ataupun kesatria gitu ya. Kan itu orang hebat gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu kan pasti ada sosok ibu di baliknya itu yang juga ibu yang hebat gitu. Betul. Karena ibu itu memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter, watak, dan kepribadian dari anak-anaknya. Nah, contoh yang terkenal itu adalah kisah dari ulama, yaitu Imam Syafi'i. Nah, pasti semuanya sudah pernah tahu ya kisahnya dari Imam Syafi'i gitu. Nah, kisah sukses beliau itu tidak luput dari kehebatan sang ibunda dalam mendidik gitu. Perjuangan ibunya yang membesarkan beliau seorang diri, kemudian tidak lelah untuk membangunkan dan menggendong beliau itu untuk ikut sholat berjamaah di masjid dan juga untuk ikut ke majelis ilmu. Kalau kita lihat perjuangannya gitu ya dalam mendidik Imam Syafi'i tadi gitu kan ya, itu kan masya Allah banget gitu. Langkah demi langkah seorang ibu tadi itu mengantarkan anaknya itu pada kesuksesan. Jadi udah di sini kelihatan jelas ya perbedaan antara anak yang dididik dengan Islam dan juga dengan yang tidak Islam gitu. Dan di dalam Islam juga bakti kita itu sama ibu nggak hanya spesial di tanggal 22 Desember itu tadi loh Kak. Tapi sepanjang masa gitu Iya ya. betul. Tapi setiap hari. Iya, setiap karena kan hari. ibu berjuang itu nggak pada tanggal 22 Desember aja gitu kan ya. Iya. Jadi tiap hari itu ya sebenarnya ibu itu berjuang loh untuk anaknya Kan kan ya. sepanjang hayat kita gitu ya, maksudnya dari sampai kita kan, dari meninggal kita dalam juga. kandungan Iya, sampai betul kita sih. nanti dewasa gitu Iya. kan, 24 jam loh. Jadi harusnya itu nggak cuma di tanggal 22 Desember aja ya yang spesial. Kita bisa misalnya berbakti lah kepada Iya, betul. ibu itu setiap hari. Contohnya misal kita dipanggil nih buat dimintai bantuan, itu datang. Terus kalau misalkan mau ngajak makan di luar, itu juga kalau bisa mah tiap hari ya. Iya. Karena kalau ibu bahagia itu kan pertanda baik di dalam rumah gitu loh. Iya. Jadi kalau kita mau kasih hadiah itu nggak harus nunggu tanggal 22 dulu gitu ya. Iya, betul. Rasulullah pun juga bersabda ya bahwa perempuan itu adalah tiangnya negara. Apabila perempuannya itu baik, nah maka negaranya itu juga akan baik. Tapi kalau perempuannya rusak, ya maka rusaklah negara itu. Karena Sebaliknya gitu ya itu tadi ya, karena ibu itu yang melahirkan. Iya, melahirkan generasi, Iya. sementara Yang generasi mendidik juga. Iya, sementara generasi itu adalah penerus bangsa, asetnya Nah, bangsa, betul. kayak gitu. Makanya tadi ibu itu tiangnya agama, tiangnya negara. Iya, tiangnya negara. Bener. Nah, maka tak heran jika kerusakan moral generasi saat ini itu bisa jadi disebabkan karena kesalahan pola asuh gitu ya, yang tidak sesuai dengan kodrat dari Allah gitu ya, seperti apa yang Allah perintahkan. Dan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah serta para sahabatnya gitu. Tetapi pada faktanya mereka itu justru terpukau dengan karir dan gagasan dari kaum feminis. Karena banyak juga ya ibu itu sibuk cari karirnya gitu, kerja terus sampai akhirnya ketika udah pulang yang harusnya ya kewajibannya itu sebenarnya kan mengurus rumah dan anaknya terutama gitu, akhirnya terlalaikan gitu karena udah capek kerja gitu ya. Bener sih, karena udah terkena atau apa ya, terpukau dengan ide-ide feminis tadi juga ya. Iya, padahal kan itu tadi itu nggak sesuai gitu dengan kodrat penciptaan gitu ya, kodratnya penciptaan yang Allah berikan gitu kepada seorang perempuan. Gitu. Nah makanya ini adalah saatnya gitu ya, momentum untuk kita itu kembali bermuhasabah dan kita itu kembali kepada apa yang Allah perintahkan dan kita itu berjalan sesuai dengan aturan yang Allah juga ya. dengan apa yang Allah apa yang Rasulullah ajarkan gitu. Oke guys, alhamdulillah cukup sepertinya ya bahasan kita kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya untuk tunggu video dari kita selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk stay terus di sini ya, karena kita bakal bahas nih hal-hal terupdate dan berita aktual lainnya. Nah, kalau kalian punya pendapat, boleh nih sharing-sharing cerita di kolom komentar di bawah ini.
Oke, sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.